selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar adik-adik semua? Yes, amazing. Apa kabar adik-adik semuanya? Yes, amazing. Nah, adik-adik, hari ini Minggu, tanggal 24 Januari 2021 ada yang spesial loh. Wah, apa itu Kak? Spesialnya adalah hari ini kita ibadah bersama dengan anak sekolah minggu GMI Wilayah 2. Amazing kan? Nah, tapi sebelumnya ya adik-adik, perkenalkan dulu. Kami dari guru-guru sekolah minggu GMI Immanuel Denpasar, Bali, dengan kawan dari sini dan Dengan Kak Evelyn akan memimpin ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya, Kak Wanda ingatkan adik-adik kembali, persiapkan ya. Yang pertama, Alkitabnya ya adik-adik. Yang kedua, persiapkan kotak persembahan dan persembahannya. Dan yang terakhir, yang paling penting, yang ketiga, adik-adik persiapkan hati untuk Tuhan. Baiklah adik-adik, kalau sudah siap, sekarang duduk yang manis ya. Kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelumnya, mari kita persiapkan diri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengatakan, Bapa, kami mau datang padamu. Kami mau menaikkan ucapan syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian kita ya adik-adik. Masuk dalam doa kita ya. Jadi mari kita tunjukkan sikap doa kita yang manis. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Engkau memberikan cinta kasih-Mu kepada kami, sehingga kami bisa menikmatinya ya Bapa.
Pagi ini kami berdoa untuk ibadah sekolah minggu kami. Berkati anak-anak sekolah minggu, bahkan guru-guru sekolah minggunya ya Bapa. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayo semuanya kita bangkit berdiri ya. Kita mau menyanyikan Mars Sekolah Minggu dan ayo 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 cepatlah. Adik-adik masih tetap bangkit berdiri ya. Kita masih mau mengangkat pujian kita bagi Tuhan. Kita mau berjalan bersama Yesus. Kita mengangkat pujian ini bersama-sama ya. Bersama Tuhan Yesus, baik dalam keadaan suka maupun ke dalam keadaan duka. Karena itu adik-adik, kita masih tetap berdiri ya. Kita mau mengatakan, ikut Dikau saja Tuhan. Aku ingin
adik-adik, saat ini kita akan mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita mengangkat pujian kita, firman-Mu pelita bagi kakiku. semuanya, selamat pagi. Perkenalkan dengan Lause Fun di GMI Immanuel Denpasar. Tadi kita sudah memuji, memuliakan Tuhan. Saatnya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, keluarkan Alkitabnya. Lalu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh beribadah pada hari ini. Saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong pimpin kami, agar kami boleh mendengar dan mengerti akan firman yang disampaikan oleh Lause. Dan kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, anak-anak, Lause mau nanya, apakah di antara kalian selalu mengulang pelajaran sekolah sebelum waktu tiba ujian? Atau kalian pas mau belajar di saat waktu ujian sudah tiba? Ya, Lause yakin anak-anak sekolah minggu pasti selalu mengulang pelajaran sekolah setiap hari. Ya, kalau kita mau belajar di saat waktu ujian telah tiba, kita pasti tidak mendapat hasil yang maksimal. Tapi jika kita selalu mengulang
pelajaran sekolah setiap hari, ya sedikit demi sedikit pas ujian pasti kita masih mengingat dan hasilnya pasti lebih bagus. Nah, hari ini Lause mau mengajak anak-anak untuk membuka Alkitab dari kitab Matius Perjanjian Baru ya. Matius pasal 25 ayat 13. Ya, kitab Matius pasal 25 ayat 13. Anak-anak yang masih kecil bisa dibantu oleh papa, mama, atau abang atau kakak ya. Udah? Kalau yang udah, yuk kita sama-sama membacanya ya. Matius pasal 25 ayat 13. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Yuk baca sekali lagi. Matius pasal 25 ayat 13. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, anak-anak, di dalam firman Tuhan berkata, Tuhan menyuruh kita untuk tetap berjaga-jaga. Berjaga-jaga gimana? Berjaga-jaga sampai malam tidak tidur? Bukan. Berjaga-jaga itu yaitu mempersiapkan diri kita. Kita harus siap sedia ya, di dalam segala situasi dan segala keadaan kita harus siap sedia ya, karena kamu tidak tahu ya, kamu itu siapa? Kamu itu yaitu Lause, anak-anak semua orang tidak akan tahu akan hari maupun saatnya, keadaan, waktu, situasi. Kita tidak tahu karena Tuhan yang memegang hari esok kita. Makanya Tuhan menyuruh kita tuh siap sedia ya, mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri kita contohnya kayak ujian ya. Ujian kita belajar berulang-ulang kali ya, biar kita tetap mendapat nilai yang bagus walaupun kita belum tahu ujian kapan, tapi kita tetap sudah siap sedia untuk belajar ya. Jadi kalian yang sudah punya Tuhan dalam hati, kalian pasti sudah tahu, kalian sudah bisa mempersiapkan diri dengan baik di dalam setiap kondisi keadaan dengan berpegang teguh kepada Tuhan ya. Jadi kalian yang belum punya Tuhan dalam hati, undanglah Tuhan masuk ke dalam hati kalian, biarlah Tuhan yang memperbaharui, biarlah kita terus dituntun untuk mempersiapkan diri kita dengan baik ya. Anak-anak, hari ini kita mau mengulang ayat hafalan kita melalui gerakan ya. Anak-anak melihat dan belajar menghafal dan memakai gerakan. Matius pasal 25 ayat 13. Karena itu, berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Nah, Lause ulangi sekali lagi ya. Matius 25 ayat 13. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, sekarang Lause hanya memakai gerakan dan anak-anak membacanya di rumah ya. Ya, Tuhan meminta kita, menyuruh kita untuk tetap berjaga-jaga supaya tetap mempersiapkan diri dengan baik di dalam setiap kondisi, setiap keadaan. Amin. Sudah lama kita nunggu di sini. Kira-kira berapa lama lagi ya kita harus nunggu? Iya ya. Padahal kita udah lama loh menunggu. Kenapa mempelainya belum pada datang ya? Ada yang tahu nggak ya? Jam berapa ya datang mempelainya? Wah, saya juga tidak tahu. Lama ya.
Mempelai datang, songsonglah dia. Sudah datang. Aku harus siap-siap. Untung aku masih punya. Tuangin bentar. Pelita saya hampir padam. Saya bisa minta minyakmu? Tidak bisa, nanti tidak akan cukup buat aku lagi. Lebih baik kamu mencari ke penjual minyak ya. Waduh, gimana nih? Wah, saya bersyukur sekali ketemu penjual minyak. Akhirnya pelita saya hidup kembali. Tuan, tolong buka pintunya, Tuan. Tolong buka pintunya. Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah melihat kan drama singkat tadi. Nah, anak-anak, mana yang kalian pilih? Kalian mau pilih yang gadis yang membawa pelita saja atau yang membawa pelita bersama dengan minyaknya? Nah, hari ini kita mau belajar cerita firman Tuhan yang tadi terdapat di dalam Alkitab, yaitu kitab Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Nah, anak-anak, di dalam cerita tadi ada 10 gadis, ya. 10 gadis, mereka lagi menyambut sang mempelai, ya. Nah, di antara gadis-gadis yang membawa pelita itu diibaratkan gadis-gadis bodoh, ya. Yang hanya membawa pelita itu diibaratkan gadis-gadis bodoh. Mereka tidak memperhitungkan keadaan bahwa kedatangan mempelai itu tidak terduga, bisa lama, bisa cepat. Artinya, mereka tidak memperhatikan bahwa lampu pelita itu bisa habis. Ya. Nah, sedangkan gadis-gadis yang membawa pelita bersama minyaknya berarti gadis-gadis bijaksana. Ya. Mereka itu memperhatikan, mereka itu memperhitungkan dengan apa? Mempersiapkan diri, membekali diri dengan baik anak-anak. Walaupun mereka semua tertidur, di saat mereka menunggu kedatangan mempelai, di saat mereka tiba-tiba terkejut pas kedatangan mempelai, si gadis-gadis bijaksana itu gimana? Mereka nggak kebingungan karena mereka sudah siap dengan pelita dengan minyaknya. Sedangkan gadis-gadis bodoh itu gimana? Pasti bingung dan panik ya, karena mereka tidak siap sedia. Iya, jadi mempelai itu siapa ya? Mempelai itu adalah Tuhan. Nah, jadi di dalam perumpamaan cerita ini diibaratkan yaitu kerajaan surga, ya, di mana kita adalah gadis-gadis itu, mau gadis-gadis bodoh atau mau gadis-gadis bijaksana. Kita itu, ya. Jadi kita yang menunggu kedatangan Tuhan. Jadi anak-anak mau pilih yang mana? Mau jadi gadis yang bodoh atau mau gadis bijaksana? Nah, anak-anak, Tuhan menyuruh kita untuk mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Gimana caranya ya? Iya, bisa. Dengan cara apa? Iya, dengan cara berpegang teguh kepada Tuhan. Kita mempunyai iman, kita percaya kepada Tuhan, ya. Kita mempersiapkan diri kita dengan apa? Berdoa, membaca firman Tuhan, ya. Nah, dengan itu ada lagi, kita bisa melakukan segala sesuatu. Kita jangan menunda-nunda. Kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Yaitu kalau sekolah. Sekarang kan sekolahnya kan sekolah online ya, tugas daring atau tugas online. Kita jangan menunda waktu. Kita persiapkan hati kita. Kita belajar, kita mengulang. Ya, walaupun ya, lo tahu kalian pasti bosan, ya. Kadang jemu, mau ketemu teman. Kalau ibadah di rumah, ibadah online terus. Aduh, aku mau ke gereja. Tapi belum bisa. Tapi yakin ya, kita tetap berdoa, kita tetap mempersiapkan diri kita. Pasti Tuhan akan bukakan
jalan dan kita diberi lebih baik lagi keadaannya ya. Nah, apalagi ada seperti sekolah minggu ya. Anak-anak membersihkan hati. Kalau lause kasih tugas, ayah hafalan menghafal ya, dilakukan dengan baik. Itu bisa menambah iman kita kepada Tuhan. Ya, anak-anak, sekarang masa pandemi juga kita disuruh tetap tinggal di rumah. Ya, kita persiapkan hati kita, jangan mengeluh, ya, jangan mengeluh di rumah terus, ya kan? Nah, tapi kita harus tetap menjaga kesehatan kita, biar kita bisa terhindar dari COVID, ya. Nah, kita harus tetap mempersiapkan hati kita dengan baik untuk menantikan kedatangan Tuhan, ya. Apalagi kita mau menempuh masa depan yang panjang, kita harus tetap berjaga-jaga mempersiapkan hati kita di dalam segala situasi. Nah, seperti ayat hafalan kita hari ini apa? Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari esok ya, hari maupun saatnya. Berarti Tuhan itu memegang masa depan kita, hari esok kita. Jadi kita tetap percaya, kita yakin ya, mempersiapkan hati kita kepada Tuhan yang memberikan pengharapan kepada kita ya, anak-anak. Nah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi gadis-gadis yang bijaksana, yang telah mempersiapkan hati untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu taat menuruti setiap firman-Mu, perintah-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik semuanya, seperti firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita harus berjaga-jaga. Artinya apa? Kita harus siap-siap ya adik-adik, apapun, bagaimanapun, dan kapanpun situasi kita saat ini sedang sulit, kita harus semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Baiklah adik-adik, kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita melalui persembahan. Ayo siapkan persembahannya, dan sambil kita mengumpulkan persembahan kita kembali memuji Tuhan. Kita katakan, tanganku kerja buat Tuhan. Kita semuanya, ayo kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa Bapa kami, kemudian kita akan menerima doa berkat oleh hamba Tuhan, dan nanti kita akan tutup dengan pujian Bapa terima kasih. Baiklah adik-adik, mari kita semua menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Kita sudah selesai adik-adik. Walaupun masih ibadah online, tapi adik-adik, Kawanda berharap adik-adik di rumah tetap semangat ya untuk menantikan terus ibadah kita di minggu depan. Baiklah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Shalom dan selamat hari Minggu.